Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Utama BPKP yang diwakili oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Laksana BPKP, Bapak Amdi Ferry Dharma AKMACC CCSA, yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Ibu Dr. Salis Salamah AKM Prof ACC, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Pusdiklatwas BPKP, yang kami hormati para Bapak dan Ibu Widya Iswara di lingkungan Pusdiklatwas BPKP, serta Bapak dan Ibu seluruh peserta seminar daring yang berbahagia. Puji serta syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semua hadir dalam acara seminar daring yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan tema Business Continuity Management BCM, menjaga kelangsungan layanan di tengah pandemi pada pagi hari ini, Rabu 20 Mei tahun 2020. Acara pada pagi hari ini akan diawali dengan pembacaan doa. Kami mohon kesediaan Bapak Adi Widodo untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita selalu diridhai oleh-Nya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan keluarga kami. Jauhkanlah dan angkatlah wabah penyakit dari rumah-rumah kami, dari keluarga kami, dan dari negeri kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ilmu dan kasih sayang-Mu meliputi segala sesuatu. Kami mohon curahan rahmat-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, dan berkahilah webinar Business Continuity Management menjaga kelangsungan layanan di tengah pandemi pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah kami dalam menimba ilmu, serta lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui segala kandungan isi hati kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para peserta seminar, sebelum memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Sekilas tentang GIA Corpu.
Government Internal Audit Corporate University GIA Korpu menjaga agar pengalaman profesi dan inovasi organisasi terekam secara baik dan tersampaikan kepada sejawat melintasi waktu dan tempat. Belajar adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Untuk memahami budaya dan SOP organisasi, pegawai baru diwajibkan belajar melalui pelatihan dasar sebelum terjun penuh di penugasan. Begitu pula pada saat mutasi internal, pegawai pindahan sebaiknya diberikan training dan masa orientasi agar mudah menyesuaikan diri dengan iklim dan bentuk penugasan yang mungkin berbeda dari tempat sebelumnya. Pengalaman dalam profesi adalah harta karun bagi organisasi. Begitu banyak inovasi tercipta dari berbagai kondisi di lapangan. Melalui sistem diklat di GIA Korpu, inovasi dan pengalaman profesi para pegawai senior ditularkan pada sejawat dan para junior agar tidak hilang dan tetap bermanfaat. Efisiensi dan efektivitas kerap menjadi kriteria manajemen dalam membuat pilihan. Apakah sebanding dengan nilai yang didapatkan dari sejumlah biaya untuk pengembangan kapasitas SDM? Apakah materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan organisasi? Dan berbagai tanya sejenis. Manajemen GIA Korpu telah mapan dalam menyusun rangkaian kurikulum pembelajaran yang secara cermat memasukkan isu-isu mutakhir pada proses bisnis unit teknis dalam materi yang akan disampaikan. Berbagai pelatihan dirancang dengan konsep menjunjung tinggi etika dan sikap profesional, dimulai dari merakit standar kompetensi yang ingin dicapai, menelaah perkembangan materi, hingga membuat desain pembelajaran yang kompatibel dengan kebutuhan pengguna. Manajemen GIA Korpu adalah tim profesional yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas, didukung oleh instruktur berpengalaman pada bidang terkait, dan sumber daya manusia teknis yang kompeten serta cekatan. Mendapat pengakuan sebagai salah satu corporate university terbaik sebelum tahun 2024 adalah misi GIA Korpu. Dengan memanfaatkan fasilitas e-learning yang mampu menjangkau wilayah pelosok setiap saat, GIA Korpu siap melayani berbagai daerah sesuai kebutuhan setempat. Untuk pelatihan yang berorientasi keahlian kerja, sistem blended learning diaplikasikan agar tidak ada kesalahan penafsiran dalam praktek. Pembelajaran, para alumni GIA Korpu diharapkan memiliki kapasitas dan kompetensi mumpuni dalam mengelola pekerjaan mereka. Infrastruktur tentu sangat penting untuk kenyamanan akomodasi pembelajaran. Jaringan internet, bangunan fisik, dukungan sarana prasarana yang memadai. GIA Korpu hadir di kampus yang berlokasi di Medan, Bogor, Denpasar, dan Makassar. Para peserta seminar yang berbahagia, marilah kita masuki acara inti kita pada pagi hari ini. Marilah kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Utama BPKP yang diwakili oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Laksana BPKP. Yang terhormat Bapak Amdi Ferry Dharma, kami persilakan. Terima kasih, Bu Wahyuni. Ya, terima kasih Bu Wahyuni. Yang terhormat Ibu Kepala
Pusdiklat Kelas BPKP Ibu Dr. Sari Salama, yang kami hormati seluruh pejabat struktural di Pusdiklat Kelas BPKP, dan tentu yang kami banggakan Bapak Andilo Tohom dan Ibu Rini Setiawati yang akan menjadi pembicara, dan seluruh teman-teman APIP yang kami cintai di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita bangun pagi dengan bangkit sebagai orang-orang yang bisa hidup dengan tenang, walaupun kondisi kita memang saat ini kurang menguntungkan, tapi mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu kita bisa mengikuti webinar ini menjadi satu acara yang membuat nilai tambah dimanapun kita berada, apakah di rumah atau di kantor. Bapak dan Ibu, izinkan kami untuk memulai pembukaan sambutan ini dengan memohon maaf sedianya Pak Hernadi, yaitu Bapak Sekretaris Utama BPKP, harusnya memberi sambutan ini, tapi beliau harus melakukan yang tidak dapat ditinggalkan di kantor. Jadi kami, Amdi Ferry Dharma, sebagai Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola, mewakili beliau. Dan saya kira karena kita memang merasa topik ini menjadi penting, kami pun mencoba untuk memberi latar belakang Bapak dan Ibu bahwa apa yang akan disampaikan oleh para pembicara dan mungkin nanti akan dibahas, menurut kami kita sebagai APIP memang merasa terpanggil dan tertantang dengan topik ini. Dan karena memang sambutan ini dalam masa yang sudah tidak lagi harus berdiri di podium dengan kertas sambutan, izinkan saya untuk mengikuti mode pembahasan kita, maka saya akan men-share satu tayangan ringkas saja, Ibu dan Bapak. Ya, kita beruntung Pusdiklat Kelas BPKP atau JIE Korpu begitu rupa sudah sangat up to date ya, memberi topik webinar kali ini yaitu Business Continuity Management. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita rasa kita sekarang entah mungkin yang paling terasa di rumah, apa yang terjadi pada kita? Sebenarnya kita masih bekerja nggak? 2 bulan kali Bapak dan Ibu kita sudah melakukan WFH bagi teman-teman yang melakukan WFH. Kalau saya kebetulan selalu masih harus WFO karena di kesesmaan kantor itu jalannya lebih karena pelayanan sesma, jadi kami tidak boleh bekerja di rumah. Tapi jujur saja istri saya juga adalah seorang ASN dan dia juga sudah 2 bulan bekerja di rumah. Maka pertanyaannya adalah sebenarnya benarkah kita sekarang tanda petik punya bisnis gitu? Apapun Bapak dan Ibu, saya lihat tadi sekitar 600-an orang tadi sudah, ada yang dari Pemda, ada yang dari BPKP sendiri, maka kita punya beda-beda, ada juga kementerian, beda-beda latar belakang, tugas dan fungsi, tapi dalam topik continuity ini, jujur saja sebenarnya sebagaimana kita sudah merasa bahwa kita melaksanakan fungsi yang terus-menerus berlanjut. Oleh karena itu, kami merasa permasalahan ini menjadi suatu saat yang tepat bagi APIP. Nanti Pak Andilo akan membahas bisnis continuity dari segi APIP. Kami yakin bahwa tantangan yang kita hadapi sekarang betul-betul membuat kita harus berpikir dengan pendekatan yang kami percaya sebagai APIP yang modern adalah suatu APIP yang menuju trusted advisor. Banyak tenet, banyak karakteristik yang kita harus punyai. Nanti kita akan mudah-mudahan mendapatkan itu lebih jauh dari Pak Andilo, tapi kalau kita bayangkan yang berasal dari di Institute of Internal Auditor ini, kita bisa lihat Bapak dan Ibu, bahwa seharusnya lah secara personal kita menghadapi semua masalah ini tetap dengan
keteguhan etika, kemudian kita harus berfokus pada hasil. Nah, saat-saat sekarang ini Bapak dan Ibu, ketika seluruh mungkin anggaran, seluruh cara kerja berubah, kita harus berpikir ulang. Sebenarnya dari unit kerja kita, dari Pemda, dari kementerian, lembaga, apa yang harus kita hasilkan. Dan kita juga harus terus secara intelektual ingin tahu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini, dan tentu kita juga harus terbuka pikiran kita kepada berbagai hal atau kemungkinan. Nah, mengenai relasional kita satu sama lain, saya yakin hari ini kita membutuhkan jelas dynamic communicators, ya kita harus bisa juga mempunyai hubungan yang berwawasan, dan tentu kalau pada posisi kita sebagai pemimpin, kita harus pemimpin yang mengilhami. Semua ini dalam model yang sekarang harus kita lakukan, contohnya adalah dengan webinar, rasanya ini sudah menjadi new normal. Apakah pola hubungan kita nanti atau komunikasi kita bisa selancar kalau kita modelnya masih seperti normal yang lama, bisa tatap muka, bisa saling rapat di kantor dan sebagainya, ini juga menjadi tantangan. Dan terakhir Bapak dan Ibu, kita dengan tempo yang semakin cepat juga harus tetap diminta untuk berpikir kritis dan tentu tetap memupuk kemampuan atau keahlian teknis kita. Ini semua kalau dihadapkan kepada masalah bisnis continuity, di mana Bapak dan Ibu masalahnya, saya yakin bahwa seharusnya dimulai dari apa sebenarnya tujuan dari unit kerja besar kita, yang Pemda, yang kementerian, yang kelembagaan, dalam kami misalnya BPKP, tak ubahnya seperti dry cleaner. Dia Binatu itu ya tentu akan membuat layanannya adalah mencuci baju. Pertanyaannya, sampai kapan saya bisa kalau sebagai pemilik Binatu ini melakukan pencucian baju? Tidak saja itu bagi saya, tapi bagi pelanggan saya juga akan merasa, kamu besok masih ada nggak? Saya bisa nggak mengantar baju saya? Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kalau kita merenung hari-hari ini, kita di rumah, jangan-jangan kita bisa bertanya, kantor saya masih diharapkan nggak sih oleh masyarakat? Apakah ada layanan saya yang menjadi dirindukan atau dibutuhkan, yang kalau saya tidak ada akan menyusahkan banyak pihak. Nah, andai kata kebutuhan itu masih ada, maka sebenarnya kita masih mempunyai harapan bahwa fungsi urusan kita masih bisa dipertahankan untuk berkelanjutan, yaitu continuity-nya masih dibutuhkan. Dan kita tentu minimal sebagai APIP harus bisa melihat, kalau begitu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang berubah agar produksi kita tetap hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kalau kita lihat sekarang banyak kita terkendala, misalnya risikonya banyak kita berkumpul menjadi kena penyakit corona, kita nggak berkumpul, mungkin pekerjaan terganggu. Nah, hal-hal semacam ini tentu harus kita coba damai dengan keadaan itu dan kita kenali dekat-dekat apa sih risiko kita. Kemudian kita tentu nggak bisa menyalahkan masa sekarang, aduh kalau dulu kan enaknya begini. Apa boleh buat Bapak dan Ibu, sebagai APIP kita harus berpikiran terbuka, jangan tinggal di masa lalu. Apa boleh buat yang sekarang kondisinya begini, beginilah, maka kita juga harus sebagai pemimpin yang mengilhami, yuk kita tanggapi, kita sikapi tantangan-tantangan, address the challenges. Kemudian terakhir saya kira salah satu yang penting menurut saya dari karakteristik APIP itu adalah memiliki keahlian teknis, yaitu ini yang menjadi topik dari webinar kita ya, adalah mengetahui bisnis kita, mengetahui industri kita, mengetahui teknologi apa yang cocok untuk bisnis dan industri dalam kondisi yang sudah berubah. Bapak dan Ibu, kita di APIP sebenarnya sudah diajarkan banyak tentang hal itu, apalagi di dalam IACM, misalnya untuk level 3, kita kalau boleh sudah bisa mengaudit berbasis risiko. Nah, sejak zaman dulu, saya masih belajar buku-buku teks audit, maka tentang risiko ini sudah sangat biasa.
sebagai contoh adalah Bapak dan Ibu, kalau kita merencanakan pengawasan atau audit, maka kita harus punya pengetahuan tentang entitas kita dan mempertimbangkan sejauh mana event atau kondisi yang mengantarkan risiko itu bisa membuat kita ragu tentang going concern dari suatu unit. Nah, Bapak dan Ibu, going concern ini adalah sama dengan continuity. Jadi, seluruh asumsi misalnya akuntansi itu dibangun atas salah satu yang paling penting adalah sejauh mana kita masih bisa meyakinkan unit kerja kita going concern atau secara bisnis continue. Ini penting sekali. Tadi saya bayangkan mungkin Ibu dan Bapak jangan-jangan di rumah sudah bosan, tapi belum tentu kalau Ibu di kantor pun hari-hari belakangan ini Ibu atau Bapak bisa merasakan tantangan yang sama seperti sebelumnya. Bisa jadi banyak sekali tantangannya yang membuat kita bertanya, akan berlanjutkah sebenarnya tugas dan fungsi kita? Ya, semua tentu gara-gara keadaan kita hari ini adalah yang disebut munculnya satu risiko yang kita tidak kenal. Kita mungkin berharap seluruh kejadian kita masih seperti sekumpulan angsa putih, Bapak dan Ibu, yaitu sebagaimana normalnya banyak yang saya putih. Kita berharap gitu. Nanti Bu Rini kelihatannya akan mencoba pendekatan business continuity dari teori Black Swan. Apa itu Black Swan? Ya seperti gambar ini, Bu. Yaitu kita harus sadar ada sesuatu yang bisa jadi muncul dengan jarang, rarity. Sangat jarang, kita mengharap itu sangat tidak mungkin terjadi. Kemudian kalau terjadi, ya ampun, akibatnya akan menjadi membawa dampak yang besar sekali. Nah, setelah itu terjadi, maka kita mencoba retrospektif. Sebenarnya dulu ini bisa loh kita pahami, sebenarnya bisa loh kita atasi. Nah, kembali dalam bahasa dongeng Yunani itu namanya kebijakan selalu datang belakangan. Nah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan di balik musibah dari angsa hitam yang berupa outlier yang ada itu, ya Bapak dan Ibu, kejadian risiko yang jarang sekali itu adalah di dalam outlier ini. Kita mungkin berharap semua keadaan normal berada di rata-rata yang biru. Ya, kalau nyimpang-nyimpang dikit, bolehlah nyimpang ke coklat, bolehlah nyimpang ke coklat. Tapi yang terjadi ekstrim sekali, kita berada dalam suatu kejadian yang menurut kita sangat kecil kemungkinannya, tapi dia di sini. Apa itu misalnya Bapak dan Ibu? Dulu sekali misalnya Perang Dunia Pertama itu siapa yang menduga kalau bisa seluruh dunia perang semua lawan semua misalnya. Itu menjadikan pasti gangguan bagi kehidupan. Kemudian setelah itu muncul internet, kita juga tiba-tiba harus berubah semua model kerja kita. Belakangan yang membuat sosial budaya kita berubah misalnya adalah serangan Twin Tower di New York. Kemudian hari ini kita datangan tamu COVID misalnya. Dan bagi saya di BPKP, entah bagi Ibu dan Bapak kalau ada yang tahu, jangan-jangan yang sangat tidak diduga lagi adalah Surat Menteri Keuangan nomor 302 MK02 2029, yaitu tentang apa? Langkah penyesuaian anggaran. Bahasa resminya langkah penyesuaian, padahal bahasa nyatanya adalah potongan anggaran. BPKP misalnya punya pengawasan tuh anggarannya 418 M, tiba-tiba harus dipotong Ibu dan Bapak menjadi tinggal 151. 34 perwakilan ditambah lagi dengan unit pusat. Bagaimana lantas pekerjaan kita selama sisa bulan Juni sampai bulan Desember itu betul-betul membutuhkan tadi Bapak dan Ibu pikiran terbuka, berfokus pada hasil. Nah, saya kira inilah yang mungkin nanti ditampilkan oleh Pak Andi Lutohom, sehingga kami yakin webinar tentang bisnis continuity ini menjadi sangat penting karena kita mungkin akan diberikan pemahaman dari para pembicara tentang bahwa kita perlu risk assessment. Karena apa? Karena business continuity management ini adalah bagian dari risk management, sehingga kita akan misalnya melihat
besok apa akan ada lagi semacam angsa hitam tadi? Kalau bagi saya yang baru melihat pagu indikatif, minggu ini kita malah menyusun renja, Bapak dan Ibu, angsa hitamnya udah berulang lagi nih, potongan anggaran yang kemarin untuk tahun 2020, maka berubah menjadi pagu indikatif juga yang bahkan lebih kecil daripada anggaran kami tahun ini yang sudah dipotong. Saya tidak tahu Ibu dan Bapak di kementerian, di lembaga, di Pemda, sebagaimana nanti kondisi yang ada di sana, adakah risiko yang menjadi berasal dari kurangnya anggaran, kemudian bagaimana Ibu akan membuat itu semua nanti atau Bapak melakukannya. Tentu kita akan merasa jangan-jangan output kita harus dikurangi dampaknya. Jangan-jangan metode kerja harus berubah. Ibu dan Bapak, ini perlu disikapi, perlu ditanggapi. Karena itu mungkin nanti kita akan mendapat pembelajaran. Yang penting setelah kita tahu apa-apa yang terjadi, kita akan menyusun business continuity plan, yaitu minimal kita tidak menjadi heboh atau bingung kalau ada bencana, kita bisa mengurangi ketergantungan pada personel tertentu karena kita menghadapinya bersama dan tersistem. Kemudian kita juga menghindari keulangan data. Misalnya kalau ini di bank-bank Bapak dan Ibu, business continuity ini sangat biasa, mereka bisa terancam karena terorisme, perusakan fasilitas yang isinya data semua. Nah, kalau kita mungkin kehilangan mitra, kalau kita nggak mampu melakukan pelayanan kita seperti biasa. Kemudian, kan kita nggak bisa melakukan itu saja dengan menunggu, maka kita harus mempercepat recovery. Nah, apa yang akan kita recover? Ini yang akan kita pilih-pilih atau kita fokuskan. Kemudian yang penting adalah, ini penting sekali Bapak dan Ibu sebagai ASN, saya hanya melihat kalau metode bekerja berubah, output dikurangi, bisa jadi masyarakat nanti melihat, loh outputnya berkurang, kemudian outcome-nya berkurang, maaf saja, apakah ada yang melihat, kenapa tukitnya, tunjangan kinerja, gajinya masih tetap? Andai kata masyarakat di luar masih kesulitan, sementara kita sebagai ASN masih mendapat keuntungan dari tanda petik gaji yang relatif tetap, mungkin tunjangan yang tetap, tapi andai kata dilihat output kita berkurang, metode kita berkurang, saya hanya mengingatkan saja sama kita sebagai ASN, jangan-jangan ada lagi image kita yang sudah berubah. Wah, ini kata orang magabut, makan gaji buta katanya. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak, ini adalah tantangan terakhir yang mungkin saya bilang penting kita hadapi untuk menghadapi semua masalah ini. Hingga disinilah perguna bisnis continuity management. Kemudian tentu yang paling ironis adalah bisa jadi kemampuan kita berkurang, tapi aturan-aturan tetap atau malah makin banyak. Karena kami contohnya Bapak dan Ibu, DPR waktu rapat dengar pendapat menanyakan kepada BPKP, Pak, kalau boleh output jangan berkurang dong, gitu. Berarti metode kerjanya yang berubah. Nah, ini tantangan yang bagi rakyat sudah dipertanyakan kepada BPKP. Saya tidak tahu, Bapak dan Ibu yang aktif dari kementerian, lembaga, mungkin kita harus membantu teman-teman kita di unit operasional, di Ditjen, di deputi-deputi, agar mereka bisa diyakinkan tetap bekerja dengan baik. Terakhir, tentu kita melakukan itu dengan tetap memikirkan tata kelola. Hari ini saya misalnya harus ke ke Pusikatwas, padahal kantor saya di Pramuka, sekarang saya di Ciawi. Tetap kita punya tata kelola, yaitu absen harus jalan. Nah, itulah. Jadi untung kita sudah punya aplikasi absen, jadi dimanapun kita bisa absen. Itu contoh saja. Itulah Ibu dan Bapak yang kami rasa nanti menjadi topik-topik yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu bahas bersama dengan pembicara. Kemudian dengan di situ, kalau sudah buat rencana tentu kita laksanakan. Terakhir, kami merasa bahwa dengan topik ini, Pusklatwas BPKP yang akan menjadi Jaya Korpu ini menurut kami sudah semakin menunjukkan jati diri sebagai Government Internal Auditor Corporate University. Kenapa? Cepat tanggap, bisa memberikan topik-topik pendiklatan yang mutakhir dan relevan. Ini menurut kami kepada Ibu Sali Salama sangat baik, kepada panitia yang juga sudah siap dengan fasilitas webinar. Kami merasa inilah suatu kemajuan dari yang kami rasakan sendiri sebagai katakan pengguna dari jasa Pusikatwas BPKP atau Jaya Korpu.
Kami berharap Bapak dan Ibu yang ikut, baik dari APIP di luar BPKP maupun dari teman-teman BPKP, bisa turut merasakan, dan mari kita kembangkan seluruh metode belajar dengan webinar ini, masukan-masukan dari Ibu Bapak, baik mengenai substansi maupun cara-cara atau model bekerja dengan model webinar ini bisa disampaikan kepada Pusikatwas. Kan kita juga punya pembicara Ibu Rini dan Pak Andilo. Saya yakin Bu Rini sebagai pembicara senior sudah banyak makan asam garam. Pak Andilo sebagai pembicara senior sudah banyak makan asam dan andaliman. Saya yakin mereka widyaswara yang berpengalaman. Semoga semua ilmu yang mereka punya dapat ditumpahkan dan Bapak dan Ibu berkesempatan untuk membahas bersama-sama, dan bukan hanya meminta dari pembicara. Jangan-jangan Bapak dan Ibu lebih banyak yang sudah berpengalaman, bisa berbagi pengalaman kepada para pembicara. Akhir kata, kami yakin semua ini akan menjadi nilai tambah bagi kita, dan kita tidak takut untuk menghadapi angsa hitam manapun. Walaupun sekarang sunyi senyap kantor dan toko, coronavirus kronis mengejut, mesti ditanggap teror risiko, karena harus bisnis berlanjut. Selamat berwebinar Bapak dan Ibu, kami yakin niat baik kita sudah kita sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi rahmat atas niat baik kita, dan kita bisa mendapatkan manfaat dan bisa bermanfaat bagi tempat-tempat kita bekerja dimanapun. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu para peserta seminar, demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola BPKP. Dan akhirnya kita akan memasuki acara inti seminar kita pada siang hari ini. Dan narasumber kita yang telah ada adalah Ibu Rini Septowati AKM MCA dan Bapak Andilo Tohom AKM MSI CCSA CPMA dan CSEP. Dan tentunya moderator yang sudah siap adalah Bapak Arfan Arianto Dalimunte SE MPPM Ekdev CA CFRA. Kami persilahkan Pak Arfan memandu acara seminar kita pada hari ini.